Niki musiknya pripun nggih? Sesuk tak tukokne alat-alat sing lengkap musik. Oh, berdiri. Ketika pengajian itu adalah mengajak orang untuk ketaatan kepada Allah, tapi kemudian ketika ada biduan berarti mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya apalagi mendayu-dayu. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana hukum dangdutan di pengajian? Ada biduannya. Baik, Al-Quran menyebutkan bahwa kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Jadi kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Perempuan juga dianjurkan untuk yutnina min jalabibihin, untuk mengulurkan jilbabnya untuk menutup aurat. Dianjurkan menundukkan pandangan, dianjurkan untuk menutup aurat. Seorang sahabat Ali pun diingatkan oleh Nabi, ya Ali lakan natratul ula, wahai Ali bagimu pandangan yang pertama, walaisat lakal akhirah, bukan pandangan yang kedua. Seorang sahabat Ali loh yang dijamin masuk surga, itu disebut oleh Nabi, wahai Ali bagimu pandangan pertama bukan pandangan yang kedua. Artinya tidak boleh mentalengi lawan jenis. Nah ini kemudian ditampilkan di pengajian. Perempuan auratnya tidak tertutup sempurna, kemudian dengan suara yang menggoda, maka ini namanya menimbulkan fitnah. Seorang perempuan berjamaah di masjid boleh tidak? Boleh, tapi ada syaratnya, tidak mengundang fitnah. Fitnah itu godaan. Kira-kira kalau kemudian ada biduan ditampilkan di situ, mengundang fitnah apa tidak? Jelas mengundang fitnah. Kira-kira laki-laki kemudian menatap apa tidak? Ya menatap. Maka jelas di sini ketika pengajian itu adalah mengajak orang untuk ketaatan kepada Allah, tapi kemudian ketika ada biduan berarti mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena larangan bagi laki-laki untuk menatap perempuan. Belum lagi terkait dengan iringan musiknya, yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pengajian hendaknya membuat kita ingat kepada Allah, bukan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semestinya di dalam pengajian, apalagi di rumah Allah, kemudian nanggap biduan, membuka aurat, dan menjadikan kita bukan ingat kepada Allah tapi malah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Maka ketika kita menyaksikan hal yang semacam ini, hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dilarang untuk mencampurkan yang hak dan yang batil. Pengajian itu hak, tapi tiba-tiba tampil biduan, auratnya tidak tertutup sempurna, musiknya melalaikan. Maka di sini jelas mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Suaranya apalagi mendayu-dayu. Belum lagi kalau ada yang nyawer. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu alam bishawab. Musim berlangga di dalam Al-Quran yang dinamakan lafal hadis. Ya. Baik. Baik, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lahwal hadis itu perkataan yang sia-sia. Ini di surah Luqman, dan Allah menyebut lahwal hadis itu salah satu maknanya adalah nyanyian. Jadi salah satunya adalah nyanyian. Meskipun di dalam hal ini nanti ada tafsir yang lain, tetapi salah satu maknanya adalah perkataan sia-sia. Lahwal hadis di sini salah satu maknanya adalah nyanyian. Belum lagi nanti tentang mengenai masalah hukum musiknya. Artinya di sini tidak
dan bukan pada tempatnya ketika meletakkan biduan perempuan, tidak menutup aurat dengan sempurna dengan musik yang melalaikan, sementara di situ pada saat event pengajian, maka ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, jelas zalim. Itu adalah wat'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.